Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya Deddy DJ Shang Lawyers di channel YouTube DJ Law. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sahabat DJ Law, kali ini kita coba kupas terkait pembunuhan yang dilakukan oleh siswi terhadap seorang anak kecil. Anak kecilnya usianya kecil banget lagi, 6 tahun. Nah tentunya sahabat DJ Law bertanya, kenapa sih kok bisa ya tega ya seorang anak kecil atau seorang siswi yang masih anak-anak membunuh juga anak kecil usia 6 tahun. Sini kita mesti lihat dulu. Kita coba lihat konstruksi hukumnya, kok bisa anak kecil membunuh. Padahal logikanya anak kecil itu kan ya usia-usia yang bercanda, yang main, yang explore dirinya untuk happy gitu. Kok di luar dugaan, di luar nalar kita, anak remaja yang usia di bawah 18 tahun mengambil nyawa anak usia 6 tahun. Tentunya kita mesti mencari tahu apa sih penyebabnya kok bisa setega itu. Ada beberapa kemungkinan, ya, bisa faktor keluarga, sehingga mental seorang siswi tersebut tidak stabil. Bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar. Dan yang kedua, ada faktor X, faktor lain di mana dia terbiasa nonton sesuatu yang menurut hemat saya lebih banyak negatifnya. Spontan dia punya ide atau idenya negatif, sehingga dia melampiaskan emosinya itu dengan menghilangkan nyawa anak tersebut. Gitu. Ini jelas sesuatu yang melanggar hukum dan perbuatan melawan hukum. Namanya membunuh, melenyapkan, mengambil nyawa orang kan pasti disebut dengan perbuatan melawan hukum. Hukumnya jelas di dalam konstitusi kita, ya. Apalagi ini seorang anak yang membunuhnya, gitu. Bukan orang yang cakap secara usia, gitu ya. Kalau yang cakap secara usia, kita tahu mungkin pasal yang dikenakan terkait pembunuhan ini bisa pasal 340, bisa pasal 338 gitu. Kalau untuk anak ini saya lebih pasnya memasukkan pasal 359. Gitu. Pasal 359 ini kan pasal yang khusus buat anak ya. Jadi karena kealfaannya, karena kehilafannya melenyapkan nyawa orang lain gitu, dan kurungan pidananya juga tidak terlampau tinggi. Artinya 5 tahun kurungan penjara itu maksimalnya, dan minimalnya 1 tahun. Di dalam konstitusi kita dikenal tentang peradilan anak. Kita persempit karena kontensnya pembunuhnya adalah seorang anak kecil. Tentunya di sini dikenal dengan istilah peradilan anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1, Ayat 2, 3, dan 4, dikatakan bahwa peradilan anak ada 4 kategori. Yang pertama, pidananya berkaitan dengan peringatan. Yang kedua, pidananya pidana bersyarat. Dan yang ketiga, pidananya yang sifatnya mendidik. Oke. Yang keempat, pidananya lebih difokuskan bagaimana melakukan pembinaan anak tersebut. Begitu. Jadi, di dalam peradilan anak juga dikenal dengan teori keadilan restoratif. Keadilan restoratif ini lebih mengedepankan bagaimana ditempuh satu jalur mediasi antara pihak pelaku dengan pihak korban. Dibicarakan baik-baik,
ya kan? Sehingga dicari solusi yang akhirnya dibuat satu keputusan secara bersama, ya, dengan mengedepankan teori hukum progresif, ya, karena pembunuhnya juga anak-anak. Ya, logikanya kalau anak-anak ini pola pikirnya tidak sejernih orang dewasa, gitu. Nah, itu pendekatan itu yang dikedepankan di dalam peradilan anak, gitu. Nah, kalau sanksi pidananya ada juga khusus buat anak, lebih dikedepankan pasal 359 yang saya sampaikan di depan tadi, ya. Yang kurungan pidananya yaitu sekitar maksimal 5 tahun dan minimalnya adalah 1 tahun. Itu kira-kira sahabat Dijelo. Nah, sekarang juga berita-berita yang beredar, ada yang mengatakan juga bahwa cocoknya pembunuh itu walaupun anak-anak dihukum seumur hidup, ya kan, dan dihukum mati. Ya, beredar juga di berita-berita bahwa yang pantas buat pembunuh tersebut walaupun itu masih remaja gitu, dikenakan pasal 338 pembunuhan berencana dan 340 gitu. Dan jadi saya berpikir setiap orang memang perspektifnya berbeda-beda, ya, silakan saja. Yang pantas hukuman buat pembunuh tersebut pasal 338 atau pasal 340 atau pasal 359 gitu. Namun kalau saya memandang persoalan ini atau saya menyikapi persoalan ini, ya, saya melihatnya bahwa kita yang pertama harus mencari tahu faktor apa sebetulnya yang mempengaruhi anak ini kok sehingga tega membunuh anak kecil tersebut. Kita mesti mengkonsultasikan dengan psikolog apakah kejiwaannya itu terganggu atau tidak. Kalau seandainya kejiwaannya terganggu, ya kita percuma menghukum orang yang kejiwaannya sakit. Buat apa? Kalau sakit ya harus kita bawa ke rumah sakit. Kita konsultasikan ke psikolog, dicari solusi, ya kan? Bukan memberikan satu hukuman gitu kepada orang yang jelas-jelas di sini sakit jiwanya. Nah, kemudian setelah kita mencari tahu sakit atau tidak, kalau seandainya memang tidak sakit, silahkan kita menganut asas, ya, kesamaan di dalam hukum, gitu ya. Artinya tidak mengenal itu pejabat, orang kaya, orang miskin, atau anak-anak. Tapi sekali lagi kalau anak-anak, ya harus melakukan pendekatan teori peradilan restoratif, gitu. Pendekatan yang sifatnya bagaimana dibina anak ini, ya kan? Bagaimana anak ini diajarin untuk mengenal dirinya, ya, untuk lebih memahami dirinya bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah tidak benar, gitu. Jadi pendekatan itu yang harus dilakukan terhadap siswi tersebut, gitu, supaya ke depannya dia menjadi anak yang baik, ya kan, anak yang belajar dari pengalaman buruknya dia, gitu. Tapi sekali lagi itu perspektif semua orang berbeda-beda di dalam menyikapi persoalan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang siswi atau oleh remaja, ya kan, karena undang-undang mengatur kalau usianya di bawah 18 tahun, si pembunuh ini usianya kalau nggak salah kan 16 tahun, gitu. Artinya termasuk kategori anak-anak, gitu. Nah, jadi sahabat Dijelo, pembunuhan itu memang dilarang, ya, tidak boleh, ya, artinya dikecam lah, ya. Konstitusi juga mengatur pasal 340, 338 sampai 359. Namun dalam konteks ini saya lebih menggarisbawahi bahwa untuk pemidanaan terhadap anak ini lebih bagusnya dilakukan pendekatan seperti tadi, ya, melakukan pembinaan di dalam penjara, begitu kan, atau di dalam lembaga kemasyarakatan, gitu, supaya dia bisa mengeksplor dirinya, bisa memperbaiki dirinya, bisa sembuh dari sikap-sikap yang saya yakin pasti kejiwaannya terganggu. Kemudian sahabat Dijelo, kalau
seandainya saya sebagai seorang praktisi hukum diminta, ya, apa sih yang terbaik gitu kan buat pembunuh ini, karena notabene pembunuh ini kan masih remaja. Ya saya lebih menitik beratkan bahwa saya sangat setuju dengan peradilan restoratif tadi. Ya. Jadi yang lebih mengedepankan pendekatan tentang pembinaan gitu. Kalau saya lebih menyarankannya seperti itu. Saya lebih pasnya dengan melakukan pendekatan yang restoratif tadi gitu. Jadi pada dasarnya pidana bagi anak yang saya sampaikan tadi, ada pidana peringatan, pidana dengan syarat, ya kan, atau pidana yang sifatnya pendidikan, pelatihan kerja, dan pidana pembinaan dalam lembaga penjara tersebut. Jadi saya lebih menyukai itu, atau saya lebih cocok yang pasnya pendekatan itu yang kita pakai untuk memperbaiki kejiwaan anak tersebut. Itulah edukasi hukum pada sore hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat sahabat Dijelau. Ikutin terus edukasi hukum Dijelau selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Keep calm and call your lawyer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.